pagi Bapak, Ibu, dan Saudara, Shalom. Kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini. Namun terlebih dahulu kita bersama-sama tunduk di dalam doa, memohon penyertaannya. Kita akan berdoa. Bapa di sorga, pagi hari ini kami datang di hadirat-Mu, mengucap syukur untuk kasih setia-Mu, di mana saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkati agar kami mengerti kehendak Tuhan. Hamba-Mu yang hendak menyampaikan penuh dengan keterbatasan, kiranya Engkau memberkati sehingga yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan hari ini terambil di dalam kitab Kejadian pasal 49 ayat yang ke-29 dan pasal yang ke-50 ayat yang ke-14. Kejadian pasal 49 ayat 29 dan pasal 50 ayat yang ke-14. Nats yang akan kita baca adalah ayat yang ke-29, demikian firman-Nya. Kemudian berpesanlah Yakub kepada mereka, apabila aku nanti dikumpulkan kepada kaum leluhurku, kuburkanlah aku di sisi nenek moyangku dalam gua yang di ladang Efron, orang Het itu. Demikianlah firman Tuhan. Dari bacaan ini kita akan merenungkan sebuah judul, berbakti sampai akhir. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari sekian anak-anak Yakub, Yusuf adalah anak yang berbakti. Pertama, ia sangat cekatan memboyong Yakub dan keturunannya ke Mesir supaya dapat menjaga keluarganya di sana. Kedua, ia ingin agar Yakub dan keturunannya bisa tinggal di Gosen, sebuah tanah terbaik yang ada di Mesir. Permintaan Yakub terakhir pun dilakukannya dengan sangat baik. Menjelang kematiannya, Yakub berpesan untuk menguburkannya di Kanaan, tepatnya di gua ladang Makpela di sebelah timur Mamre, tempat yang juga jadi kuburan para leluhurnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesudah Yakub meninggal, Yusuf memerintahkan para tabib untuk mengkremasi mayatnya yang berlangsung selama 40 hari. Kepergian Yakub meninggalkan duka, sehingga orang Mesir pun menangisi Yakub selama 70 hari lamanya. Setelah itu, Yusuf meminta izin kepada Fir'aun untuk melaksanakan pesan ayahnya. Fir'aun pun menyetujuinya. Yusuf membawa arakan untuk menguburkan ayahnya, yaitu pegawai Fir'aun, para tua istana, peserta seisi rumah Yusuf, dan ayahnya ikut mengantar. Baik kereta maupun orang-orang berkuda juga turut pergi bersama. Iring-iringan pun menjadi sangat besar. Yusuf mengadakan perkabungan selama 7 hari, hingga orang-orang Kanaan terkesan melihat perkabungan itu, sehingga mereka berkata, inilah perkabungan orang Mesir yang amat riuh. Itu sebabnya tempat itu dinamai Abel Misraim, atau perkabungan orang-orang Mesir. Dengan demikian, Yusuf dan saudara-saudaranya melakukan tepat seperti apa yang dipesankan Yakub. Dia memahami arti pentingnya pesan itu, sehingga ia mengupayakan untuk melakukan sebaik-baiknya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salah satu bukti bahwa kita berbakti kepada orang tua adalah menepati janji kepada orang tua, sekalipun orang tua sudah tiada. Akhirnya
Marilah kita belajar dari Yusuf tentang berdedikasi kepada orang tua, bukan saja ketika mereka masih hidup, namun juga setelah meninggal. Bagaimana caranya? Adalah melakukan prinsip kebenaran yang sudah diajarkan dan diteladankannya. Amin. Mari kita akan menutup renungan ini dengan kita akan berdoa. Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, mampukan kami untuk menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Kiranya Roh Kudus menyertai komitmen kami, agar kami mampu melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, serta menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara, renungan kita hari ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.